Egypt is building a new high-tech capital city away from Cairo and to boost its economy through big-ticket infrastructure projects. But the path leading to the new capital city is being built on huge debts. Pemerintahan Mesir adalah pemerintahan yang sangat parnoan. Karena di Mesir, kudeta mengkudeta bukan barang baru. Jadi wajar aja setiap pemimpin Mesir pasti parno. Bahkan turis pun nih ya, kalau dia ke Mesir, dia bawa barang-barang yang kurang lazim, itu bakal diceknya gila-gilaan. Gue nonton di YouTube ada vlogger makanan, dia datang ke Mesir. Mau nge-vlog bikin vlog makanan, vlog kuliner, dia bawa walkie-talkie. Dipakai buat ngobrol, kalau nggak ada sinyal pakai walkie-talkie. Tujuannya kayak begitu. Tapi sama imigrasinya Mesir disita. Karena mungkin dipikirnya ini bule bawa walkie-talkie mau kudeta siapa nih? Mungkin dipikirnya begitu. Saking parnonya. Sampai ini bule keselnya bukan main. Dia sampai bilang Mesir itu adalah destinasi wisata paling buruk di dunia tuh menurut bule yang tadi tuh. This place, there is no system here. There is no step by step. It's pure chaos. It's a fucking nightmare. Ya namanya juga negara otoriter kan. Kalau gua harus jalan-jalan ke Mesir ke piramida, gua sih ogah. Tahun 2015, pemerintahan Mesir ngumumin bahwa dia bakal pindahin ibu kotanya dari Kairo ke yang baru. Jadi pemerintah Mesir memutuskan untuk bikin sebuah kota baru dari nol di gurun pasir tuh. Jaraknya kurang lebih 50 km dari Kairo sekarang. 50 kilo itu kurang lebih dari Monas ke Sentul tuh gambarannya itu. 50 kilo. Nah kota baru ini disebutnya NAC Kairo. New Administrative Capital Kairo. Ini benar-benar dibangun dari nol. Semua bangunan pemerintah di sana dibikin dengan rapi tuh, tertata. Yang hebatnya adalah ini Mesir negara bukan negara kaya. Sekarang lagi susah, tapi dengan hebatnya dia berani untuk bikin ibu kota baru dari nol di gurun pasir. Hebatnya itu. Presiden Mesir yang sekarang, Abdel Sisi, dia bilang Kairo yang sekarang udah nggak bisa nampung manusia. Jadi kita mesti pindah. Pindahnya kemana ya? Dia bikin ibu kota baru. Kairo itu di kotanya, di kota Kairo penduduknya 10 juta. Tapi kalau di Jabodetabek ke Kairo, Greater Kairo itu 22 juta. Ini ya sebenarnya sama Jakarta bisa dibilang mirip-mirip lah. Jakarta 11 juta, Jabodetabeknya 20 jutaan. Tapi ya jangan bandingin Jakarta dengan Kairo. Kalau Jakarta masih bagus. Kalau Kairo itu benar-benar sumpek ngelihatnya. Sebenarnya niatan pindah ibu kota ini bukan barang baru di Mesir. Dulu zamannya presiden terbaik Mesir, Gamal Abdel Nasser, dia juga sempat pengen pindah ibu kota. Dia bikin tuh kota di dekat Kairo jaraknya 20 kilo lah. Dia bikin namanya Nasser City. Ini narsis juga nih orang nih. Namanya kan Gamal Abdel Nasser. Dia bikin Nasser City. Jadi tuh dibikin Nasser City, tapi akhirnya nggak jadi pindah karena si Gamal Nassernya ini keburu meninggal. Digantiin lah sama Anwar Sadat. Anwar Sadat ngebatalin rencana pindah ibu kota ke Nasser City. Jadi tetap stay di Kairo. Jadi ya ini bukan barang baru. Emang dari dulu Mesir udah pengen pindah ibu kota. Nah ini si NAC Kairo yang lagi dibangun sekarang ini udah mau kelar nih. Ini budgetnya itu dibajetin 45 miliar dolar atau sekitaran 700 T lah. Tapi kenyataannya pada pelaksanaannya fase awal aja nih. Ini fase awal baru mau kelar nih, fase awal. Jadi belum kelar semua tapi fase awalnya sudah mau kelar. Fase awal ini aja so far pembangunannya udah ngabisin 58 miliar dolar. Bayangin tuh. Aslinya dibajetin 45 miliar dolar. Ini baru fase awal aja mau kelar udah ngabisin 58, udah over budget. Sekarang itu Mesir lagi krisis ekonomi. Mata uang lagi ancur-ancuran. Boro-boro itu warga kota Kairo pindah ke ibu kota baru. Nggak mungkin. Gimana cara bisa beli rumah di ibu kota baru? Itu ibu kota baru. Perumahannya kebanyakan perumahan mewah, perumahan mahal. Nggak dibikin buat orang-orang miskin. Jadi nggak mungkin orang miskin itu pindah ke sana, nggak mungkin. Ya karena nggak ada kemampuan buat beli rumahnya. Harusnya kan dibikin udah tahu nih penduduk Mesir banyak yang susah. Bikinlah perumahan rakyat, bukan perumahan komplek gitu loh. Ya kalau rumah-rumah di ibu kota baru nggak laku gimana? Kalau rumah-rumahnya nggak laku dijual ya makin amsyong proyeknya. Buat gambaran nih ya, Maret 2022, 2 tahun lalu tuh, $1 Amerika setara 15 pound Mesir. Nah di Maret 2023, setahun yang lalu, $1 setara 30 pound Mesir. Jadi bayangin dalam setahun aja itu udah depresiasi 100%. Bagaimana mau beli rumah? Kita kan tahu nih kalau kita bangun rumah banyak pakai besi tuh. Nah ini besi udah pasti harganya ngikutin harga global. Sedikit aja harga besi naik, harga rumah naik. Nah beli besi pakai dolar, mata uang dalam negerinya depresiasi secepat itu. Gimana caranya mau beli besi tuh? Gimana caranya mau beli rumah? Udah pasti harga rumah naik nggak kira-kira? Udah pasti nggak affordable. Dan buat lo nih ya yang menganut paham debt to GDP, kalau lo menganut paham itu, Mesir ini debt to GDP-nya 95%. Jadi nggak main-main. Tiap tahun aja buat bayar bunga empot-empotan. Buat bayar bunganya susah, belum bayar pokoknya tuh. Dan hebatnya kemarin baru pemilu lagi
lagi tuh Mesir. Hebatnya lebih dari 90% orang milih Abdel Sisi lagi. Hebat ini orang Mesir. Ya bayangin gimana cara bayar utang luar negeri. Kalau pound Mesirnya aja depresiasi kayak begitu gila-gilaan. Utangnya kan bentuk dolar, makin mahal buat dibayar. Jadi bayar bunga aja empot-empotan. Udah utangnya banyak banget, ditambah pound Mesirnya makin lemah. Drastis gila-gilaan. Berat. Udah gitu dia masih bisa tuh bikin ibu kota baru. Luar biasa. Jadi yang kerennya itu di ibu kota baru di NAC Kairo, itu malah sibuk bikin masjid segede gaban, mewah, bikin gereja besar, bikin stadion. Dan bahkan di sana ada kompleks olahraga tuh, kompleks olimpiade. Jadi sekarang di ibu kota baru, mereka sekalian juga bikin kompleks olahraga besar yang nanti tujuannya buat jadi tuan rumah olimpiade. Targetnya 2036. Padahal ya ngomongin olimpiade, negara-negara Eropa tuh udah pada kapok jadi tuan rumah. Nah ini Mesir mau nyemplung. Satu lagi yang paling keren, di ibu kota baru ini Mesir bikin gedung pencakar langit tertinggi di Afrika. Dia bikin baru tuh, dia bikin namanya Iconic Tower yang sekarang jadi gedung pencakar langit tertinggi di Afrika. Urgensinya apa? Tahun 2011 di Timur Tengah ada namanya Arab Spring. Jadi Timur Tengah bergejolak tuh. Nah di Mesir Husni Mubarak nih dikudeta tahun 2011. Husni Mubarak ini merupakan seorang diktator 30 tahunnya Mesir. Jadi urutannya itu Gamal Abdul Nasser, Anwar Sadat, baru tuh Husni Mubarak. Itu 2011 waktu Arab Spring. Itu Kairo dibikin mati total, dibikin lumpuh. Jadi saking banyaknya pendemo, itu jalanan dibikin penuh tuh, nggak bisa bergerak jalanannya. Militer pun nggak bisa turun. Kenapa? Karena emang Kaironya udah dibikin lumpuh total sama para pendemo. Jadi militer mau nurunin tank nggak bisa, mau nurunin polisi juga susah. Itulah kenapa akhirnya nyerah juga Husni Mubarak. Nah itu adalah kunci untuk kudeta rezim diktator. Kalau mau kudeta orang otoriter, lu harus bisa bikin itu kota pemerintahan lumpuh total sampai dia nggak bisa bergerak. Kalau dikasih celah, itu tank bisa turun. Ngeri. Jadi pada tahun 2011 itu di gedung parlemen, di istana presiden, semua dikunci total tuh. Nah itu yang Sisi parnoin. Ingat Sisi kan? Abdel Sisi, presiden Mesir yang sekarang. Itu yang bikin dia parno. Kenapa? Karena emang sejarah Mesir itu nggak mulus. Sisi ini jadi presiden di tahun 2014. Dia ngegantiin Muhammad Mursi. Muhammad Mursi jatuhnya dikudeta juga. Sama siapa? Sama Abdel Sisi lah. Makanya dia parnoan. Kenapa? Karena dia ngeliat tuh. Dulu penggantinya Gamal Abdul Nasser, Anwar Sadat namanya, mati dibunuh orang. Terus digantiin Husni Mubarak. Husni Mubarak dikudeta. Penggantinya Husni Mubarak, Mursi, dikudeta juga. Ya gimana Sisi nggak parno? Secara sejarah emang Mesir ini nggak tentrem gitu, nggak stabil. Bagaimana Anda nggak parno kalau melihat sejarah bahwa secara fakta dalam 50 tahun terakhir di Mesir itu tidak pernah ada pemerintahan yang bisa berganti dengan damai. Kalau nggak mati dikudeta. Kok begitu aja udah. Sisi ini jenderal perang. Dia ngerti, dia tahu bahwa Kairo itu kota yang rawan buat dikudeta. Kenapa rawan? Karena kotanya udah mateng, jalannya kecil, kotanya sumpek, terlalu gampang buat dibikin lumpuh total. Ya apalagi tadi populasinya sangat banyak. Jadi kalau buat ngumpulin massa gampang. Jadi Sisi takut kalau Kairo tuh tahun 2011 bisa keulang di zaman dia. Dia nggak mau Kairo bisa dilumpuhin total karena itu bahaya. Nah itulah kenapa banyak orang yang bilang bahwa alasan sebenarnya kenapa Sisi mindahin ibu kota adalah karena itu. Selama Sisi jadi presiden, Kairo sendiri pun udah banyak dipermak, udah banyak jalan-jalan dibesar-besarin. Dia juga bikin banyak jembatan yang memudahkan akses pasukan datang ke tengah kota. Ya itu kan sengaja supaya apa? Supaya kalau ada apa-apa mau mobilisasi pasukan gampang. Dibikin jembatannya, jembatan-jembatan baru. Jalanan di kota Kairo tuh banyak yang diperlebar supaya nggak bisa dikunci. Banyak yang bilang begitu. Tapi Sisi meskipun dia sudah ngepermak Kairo digede-gedein jalannya, dia belum tenang juga. Dia butuh asuransi terbaik. Apa tuh? Ibu kota baru. Jadi kalau ditanya kenapa Sisi maksain diri bangun ibu kota baru dari nol di tengah Mesir lagi miskin kayak begini, kenapa nggak pakai kota yang udah ada aja misalnya di Permak? Gak bisa, karena kalau pengen bikin kota dengan jalanan yang super besar, dengan tata ruang yang tertata tuh, misalnya militer di sini, istana di sini, mau dibikin bener-bener seaman senyaman mungkin, harus dari nol. Nggak bisa dari kota Nasr City di Permak, nggak bisa, harus dari nol. Di NAC Kairo dibikin jalannya segede-gede gaban. Kenapa ya? Ya supaya nggak bisa penuh jalanannya, supaya nggak bisa dikunci kan gitu. Dan dibikin kenapa dengan jarak 50 km, dengan jarak 2 jam tempuh. Ya supaya kalau seandainya misalnya ada orang dari Kairo mau marching, mau demo di ibu kota baru tuh, itu kan butuh jarak tempuh 2 jam. Artinya dalam 2 jam itu pasukan dan militer bisa siap-siap, ada jedanya. Kalau di kota Kairo kan sekarang susah, nggak ada jedanya. Karena ya pendemo mau ngumpul tinggal ngumpul. Emang udah sumpek susah. Kalau dibikin agak jauh,
Kan ketahuan dari Kairo nih udah ada marching nih. Berarti militer, berarti pasukan punya waktu 2 jam buat ngamanin lokasi. Jadi ada buying time-nya gitu loh. Dan hebatnya NAC Kairo ini adalah kompleks militernya itu bahkan lebih besar daripada Pentagonnya Amerika. Makanya disebutnya ini oktagon. Jadi lebih dari penta tuh, oktagon. Karena emang ini dibikin lebih besar daripada Pentagonnya Amerika. Ini artinya Sisi emang benar-benar peduli banget sama keamanan dia. Ya dalam tafsiran lain banyak yang bilang ibu kota baru ini adalah perwujudan Sisi untuk bisa menjadi presiden seumur hidup.